Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna liyahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baiklah, saya Ahmad Alif Aufarofiki dari Prodi Bimbingan Konseling Islam Fakultas Psikologi dan Pendidikan Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya akan menyelesaikan ujian tengah semester saya dalam mata kuliah Tafsir Hadis Tematik Konseling 1 yang diampu oleh dosen yaitu Bapak Dr. Sariful MPDI dan Bapak Dr. Mega Satria Nurul Falah SSMA. Baiklah, PPT saya ini berjudul tentang Rasulullah penyempurna akhlak manusia. Baiklah, sebelum memasuki materi, di sini ada daftar isi, yaitu yang pertama adalah pengertian akhlak, dan yang kedua adalah ruang lingkup akhlak dalam Islam, dan yang ketiga tingkatan akhlak dalam Islam, dan yang keempat misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di muka bumi ini. Baiklah, selanjutnya adalah pengertian akhlak. Secara bahasa atau terminologi, kata akhlak berasal dari bahasa Arab, yaitu al-akhlaq, yang merupakan bentuk jamak dari kata khuluq atau al-khali, yang berarti budi pekerti, kebiasaan, dan adat. Sedangkan secara istilah, akhlak adalah suatu keadaan yang melekat pada jiwa manusia, yang melahirkan perbuatan-perbuatan yang tanpa melalui proses pemikiran, pertimbangan, atau penelitian. Selanjutnya ada ruang lingkup akhlak menurut Islam. Ruang lingkup akhlak Islam adalah seluas kehidupan manusia itu sendiri, yang mesti diaplikasikan fi kulli hal wa fi kulli zaman wa fi kulli makan. Apapun, kapanpun, dan dimanapun. Akhlak Islam meliputi 3, yaitu hubungan manusia dengan Allah sebagai penciptanya, dan yang kedua adalah akhlak terhadap sesama manusia, dan yang ketiga adalah akhlak terhadap lingkungan. Baiklah, selanjutnya tingkatan akhlak menurut Islam. Memiliki akhlak yang mulia bukannya hanya dicintai oleh Allah dan para malaikat, melainkan dicintai oleh para makhluk hidup. Ia menjadi rahmatan lil alamin, yang sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini ada 3 tingkatan akhlak menurut Islam. Yang pertama yaitu akhlakul hasanah, akhlak yang baik, yaitu di mana kebaikan dibalas dengan kebaikan dan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Yang kedua ada akhlakul karimah, akhlak mulia, yaitu berperilaku sebagaimana yang diperintahkan oleh Islam. Akan tetapi bila ditimpa kejahatan oleh orang lain, ia justru memaafkannya. Dan di tingkatan ketiga yaitu akhlakul azimah, akhlak yang agung. Kalau pada akhlak karimah, ketika mendapat keburukan dari orang lain cuma sampai tingkat memaafkan orang tersebut, tetapi akhlak azimah meningkat lebih tinggi, yaitu dengan memaafkannya dan justru berbuat baik kepada orang jahat itu. Dan selanjutnya ada misi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus ke muka bumi. Begitulah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di tengah-tengah masyarakat pada zaman jahiliyah. Saat itu akhlak dan perilaku masyarakat sangat biadab, penuh dengan penyembahan pada berhala, pengangguan manusia atas manusia lainnya, perbudakan penuh dengan pertikaian dan penguasa yang menindas. Begitulah Allah mengutus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilengkapi dengan perilaku akhlak yang mulia dan menjadi suri tauladan bagi umatnya. Keagungan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan di dalam ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallahu katsira, yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah
surat Al-Ahzab ayat 21. Baiklah, kesimpulan dari PPT ini adalah kedudukan akhlak sangatlah urgen dalam kehidupan manusia, sehingga Allah mengutus Nabi Muhammad SAW ke muka bumi ini adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Akhlak adalah corak seseorang atau penentu bahwa orang tersebut baik atau buruk, sehingga dengan inilah akhlak menjadi selalu dijadikan penentu paling terdepan dalam setiap persoalan, termasuk dalam membangun bangsa Indonesia. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.